Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah siswa-siswi kelas 7, pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi klasifikasi makhluk hidup dan benda tidak hidup. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, memberikan contoh ciri-ciri makhluk hidup. Dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya. Nomor 1 merupakan ciri makhluk hidup bergerak. Nomor 2, ciri makhluk hidup makan. Yang ketiga, bernafas atau respirasi. Yang keempat, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Yang kelima, ciri makhluk hidup tumbuh. Yang keenam, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Yang ketujuh, berkembang biak, dan ada lagi yang kedelapan adalah beradaptasi. Nah, itu merupakan contoh-contoh ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan ciri-ciri benda tidak hidup adalah kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Antara lain, tidak dapat bergerak sendiri, tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi, dan tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Seperti kita ketahui, makhluk hidup di dunia ini sangat beragam dan memiliki ciri-ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan yang terjadi antara individu yang sejenis itu disebut dengan variasi. Variasi yang beraneka ragam ini tentunya menyulitkan kita untuk mempelajari makhluk hidup. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu mempelajari klasifikasi makhluk hidup? Nah, sekarang apakah klasifikasi itu? Klasifikasi adalah suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Tujuan kita mempelajari klasifikasi adalah yang pertama, memudahkan untuk mengenal atau mengidentifikasi makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Pelopor taksonomi atau bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup ini terdapat urutan takson. Urutan takson dalam klasifikasi dari kelompok terbesar hingga terkecil adalah yang pertama kingdom atau dunia, yang kedua phylum itu untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Susunan taksonomi klasifikasi makhluk hidup bisa dilihat dalam contoh berikut. Misalnya, contohnya adalah kingdom Animalia. Nah, itu mempunyai phylumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Primata, familinya Hominidae, genusnya Homo, spesiesnya Homo sapiens atau manusia. Nah, metode penamaan ilmiah. Dalam mempelajari makhluk hidup, ini mempunyai nama ilmiah. Nama ilmiah adalah nama yang diberikan kepada makhluk hidup yang berlaku secara internasional. Carolus Linnaeus memperkenalkan suatu metode modern penamaan ilmiah makhluk hidup yang disebut dengan
sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Kenapa disebut binomial? Karena dalam memberi nama suatu organisme itu harus terdiri atas dua kata Latin, yaitu nama genera atau genus dan nama petunjuk atau spesies. Bisa kita lihat contoh-contoh berikut ini. Salah satu contohnya adalah mangga. Mangga mempunyai nama ilmiah, yaitu Mangifera indica. Nah, bisa dilihat ya, Mangifera dan indica itu terdiri dari dua kata. Mangifera merupakan kata pertama itu menunjukkan nama genus. Huruf pertama pada nama genus selalu ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan huruf kedua, yaitu indica, adalah nama petunjuk spesies. Huruf pertamanya pada petunjuk spesies ini selalu ditulis dengan huruf kecil. Dan jangan lupa dalam penulisan nama ilmiah ini biasanya diketik dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Perkembangan sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi ini memang mengalami beberapa perkembangan. Pada awalnya, makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua kingdom, yaitu kingdom tumbuhan atau plantae dan kingdom hewan atau animalia. Kemudian berkembang menjadi tiga kingdom, yaitu dibagi menjadi kingdom fungi atau jamur, plantae, dan animalia. Setelah itu berkembang lagi menjadi sistem 4 kingdom, yaitu monera, fungi, plantae, dan animalia. Kemudian Robert H. Whittaker menyempurnakan klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom monera, protista, fungi, animalia, dan plantae. Di sini bisa dilihat perkembangannya. Yang kita pelajari adalah klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom, yaitu terdiri dari kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom animalia, dan kingdom plantae. Pada kingdom protista, makhluk hidup dibagi menjadi tadi 5 kingdom, yaitu kingdom protista. Ciri-cirinya adalah bersel tunggal atau uniseluler, terdiri atas bakteri dan cyanobacteria. Kemudian kingdom protista mempunyai ciri bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak, tetapi belum membentuk jaringan. Contoh kingdom protista ini terdiri dari atas protozoa, ganggang, jamur lendir, dan jamur air. Kingdom fungi. Kingdom fungi ini mempunyai ciri tidak berklorofil, bersel tunggal, atau bersel banyak. Yang keempat, kingdom plantae mempunyai ciri bersel banyak, memiliki klorofil, dan memiliki dinding sel. Yang kelima adalah kingdom animalia, bersel banyak, tidak memiliki klorofil, dan mempunyai dinding sel. Pada kingdom plantae atau tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan yang berpembuluh. Tumbuhan yang tidak berpembuluh contohnya adalah lumut atau bryophyta, lumut daun. Sedangkan tumbuhan berpembuluh dibagi atas 2, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku contohnya Lycophyta atau paku lumut, atau paku ekor kuda, dan paku sejati. Sedangkan tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu Gymnospermae atau berbiji terbuka dan Angiospermae berbiji tertutup. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah Conifera topita dan Genophyta. Sedangkan Angiospermae atau berbiji tertutup dibagi menjadi 2, yaitu Monocotyledon dan Dicotyledon.
Sedangkan pengelompokan pada hewan atau kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu Avertebrata dan Vertebrata. Contoh hewan Avertebrata adalah Porifera, Coelenterata, Moluska, cacing, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan hewan vertebrata terdiri atas mamalia, aves, reptil, ikan, dan amfibi. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda tidak hidup. Untuk tugas nanti bisa dikerjakan latihan di buku paket. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.